Yang kami hormati Abah Harafi dan para kiai, para ustadz, para ustazah yang hadir di sini, Gus dan Ning semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dan semoga tetap istiqomah setiap malam Rabu, gitu Mas. Setiap malam Rabu untuk mengaji dan mengkaji kitab ini. Dengan harapan supaya apa yang kita ketahui tidak hanya sekedar tahu saja, tapi kita juga ada adab yang lebih didahulukan daripada ilmu. Saya tidak akan panjang lebar karena nanti takut kemana-mana dan esensinya tidak ada. Kita buka ngaji ini dengan pembacaan suratul Fatihah yang nanti akan dilanjutkan, disampaikan muqaddimah dan juga isinya nanti mungkin kalau waktunya cukup oleh Kiai Fatur. Mari kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wal awliya syada la syekh qadir ajilan la syai'na wa ila baina wa mahadina wa ajdadina jaddatina wa amamina matina wa akhwalina wa ila masyayikhina Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Wa ila syekh wa furu'ihi wa sulihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami pasrahkan pada Kiai Fatur untuk seluas-luasnya dan nanti mungkin sekitar setengah jam atau lebih kita nanti bisa diskusi bersama. Di sini kita sifatnya apa istilahnya friendly ya. Jadi kita nanti kalau misal ada kok saya pernah mendengar seperti ini, nanti kita bisa sampaikan, kita bisa diskusi bersama. Di sifatnya sangat terbuka sekali. Nanti di akhir setelah Gus Fatur menjelaskan, kita bisa menambahkan mungkin atau bisa menyanggah, bisa bertanya. Intinya kita di sini akan seluas-luasnya waktu untuk kita bersama berdiskusi, berpikir bersama. Itu selanjutnya kami persilahkan pada Kiai Fatur. Gua tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syai'a mislah wa la syai'a yu'jizah. Qadimun bila ibtida'in da'imun bila intiha la yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid. Ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi. al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Shadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan sahabat saya semuanya dan lebih khusus pembina kita Pak Abah Sohibul Arafi dan juga semua sahabat cantika semuanya yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama tentu kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat curahan rahmatnya kita bisa berkumpul pada malam yang indah ini. Ini first anniversary kita, 1 tahun yang lalu kita alhamdulillah mendapatkan berkah dari guru kita Pak
Pak Raffi, dan alhamdulillah malam hari ini kita berjumpa kembali. Nah, ini perlu kita syukuri. Jutaan tempat bisa kita kita datangi hari ini, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk berkumpul di dunia maya ini, dan mudah-mudahan ini menjadi momentum, ini satu nikmat yang perlu kita syukuri. Dan juga salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan pada baginda akhir zaman Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ilmu fikih itu ada salah satu kaidah yang mengatakan la yajuzu tayamum biwujudil ma. Jadi tidak boleh bertayamum ketika masih ada air. Saya merasa saya ini sebenarnya makomnya di makom tayamum. Jadi makom saya adalah makom tayamum yang seharusnya berwudu itu ketika ada para yang alim yang secara keilmuan lebih dalam, secara amaliyah juga lebih baik. Saya kira seharusnya teman-teman yang lain bisa membaca kitab ini. Tapi ini saya sudah diprank oleh Mas Gus Mahrus, dan ya sebagai sama santri ya saya juga sami'na wa ta'na. Dan pertama-tama yang dipilih kemarin ada 3 kitab yang ingin kita kaji. Kemarin diskusi dengan panitia. Ada yang pertama ada kitab Iman Islam Ihsan dan Irfannya karya Habib Balfaqi. Terus juga ada Risalah Mu'awana Habib Al-Haddad, dan ini pilihan pertama kita yaitu Risalah Al-Mustarsyidin karya Imam Abu Haris Al-Muhasibi. Jadi ini kitab klasik, ini kitab Turos, ini ditulis pada abad kedua Hijriah, jadi salah satu kitab awal yang ditulis oleh umat manusia, bisa dikatakan seperti itu kan. Tentu dalam konteks keislaman, dunia keislaman. Dan saya langsung saja ke teks tadi karena sudah diawali dengan hadirat kepada mu'alif Imam Abu Haris Al-Muhasibi dan memohon berkahnya dari Imam Abu Haris Al-Muhasibi. Ini kitab klasik ini bisa kita baca bersama, bisa kita diskusikan bersama, dan mudah-mudahan yang terpenting adalah bisa mengamalkannya. Jadi bila kita lihat ini termasuk salah satu kitab awal dalam tasawuf, sebenarnya lebih ke tasawuf falsafi beliau ini, Imam Abu Haris Al-Muhasibi. Sebelum lebih dalam ke teks, saya ingin memberikan prolog singkat tentang Abu Haris Al-Muhasibi, karena kalau tak cinta maka kalau tak kenal maka tak sayang. Makanya biar kita sayang dengan teks ini, dengan kitab ini, kita harus kenal dulu siapa penulisnya. Dan kenapa kitab yang sudah ditulis 1200 tahun yang lalu masih dikaji oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia. Ini kalau tidak sesuatu yang luar biasa di dalam teks ini, di dalam kitab ini, tentu mungkin sudah hilang di telan zaman kan ya. Bisa kita lihat hari ini ada tulisan yang banyak, tapi bisa hilang dalam satu hari. Misalnya koran dan seterusnya, satu hari bisa hilang, tidak dibaca orang lagi. Tapi ini 1200 tahun yang lalu tentu ada sesuatu yang ada dimensi ilahiyah di dalam teks ini. Dan juga ada Imam Abu Haris Al-Muhasibi di dalam teks ini, dan saya percaya bahwa ini adalah given dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini teks tasawuf dan sedikit filsafat, mungkin saya ingin mengupas sedikit tentang bagaimana teks ini dilahirkan. Teks ini lahir ketika tasawuf saat itu belum sebagai ilmu seperti yang kita ketahui saat ini. Jadi kita tahu Imam Abu Haris Al-Muhasibi ini lahir di abad kedua sekitar tahun 150 Hijriah. Beliau lahir di Basrah, di pusat imperium keislaman saat itu. Mungkin Basrah saat itu seperti New York hari ini, pusat peradaban dunia. Dan beliau wafat di Baghdad. Baghdad juga saat itu metropolitan. Dan kita tahu tahun 150 Hijriah itu ilmu yang paling mencolok dalam sejarah peradaban Islam itu yang pertama adalah fikih,
fikih itu kita tahu ya, dari zaman Nabi yang mulai dibakukan, dikodifikasi menjadi sebuah ilmu yang mapan, itu kita tahu di tahun sekitar abad pertama Hijriah oleh Imamul A'zam, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Beliau lahir tahun 80 Hijriah, dan beliau mengkodifikasikan satu ilmu yang sangat luar biasa yang kita bisa nikmati sampai hari ini. Beliau mengkodifikasi satu ilmu menjadi ilmu fikih, dan ulama seterusnya seperti Imam Malik bin Anas di Madinah juga melanjutkan, dan juga Malik bin Anas memiliki murid yang sangat brilian, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, seorang pemuda dari Gaza, Palestina yang sangat cemerlang. Lalu juga kita tahu ada Ahmad bin Hambal radhiyallahu an, beliau seorang faqih, seorang ahli fikih, tapi juga beliau seorang muhaddis. Beliau memiliki kitab hadis yang sangat terkenal, salah satu kitab otoritatif di dalam kajian hadis itu Ustadz Ahmad, karya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Ahmad bin Hambal ini hidup satu masa dengan Abu Haris al-Muhasibi, dan dua ulama ini memiliki seperti bertentangan dalam pemikiran, karena Imam Ahmad bin Hambal cenderung kepada fikih sentris dan juga cenderung kepada hadis. Dan hadis-hadis sudah berkembang, ilmu hadis dan juga tentu ilmu Al-Quran, tafsir dan seterusnya itu sudah mulai berkembang di awal peradaban Islam. Lalu ada ilmu yang lahir sebagai anak bungsunya dalam peradaban Islam yang disebut kita kenal hari ini, yaitu ilmu tasawuf. Kalau kita baca peradaban Islam, sejarah Islam, ilmu tasawuf samar-samar ditemukan di generasi sebelum masa sahabat. Zaman Nabi tidak ada secara teks yang mengatakan tasawuf dalam sebagai terminologi dan keilmuan, itu belum ada, kita tahu. Nah, sahabat juga seperti itu, baru di masa tentu perbedaan pendapat ya yang mengatakan tasawuf ini ada sejak kapan, tapi jumhur ulama meyakini bahwa salah satu pendiri yang mengkodifikasi tasawuf menjadi sebuah ilmu yang awalnya menjadi gagasan lalu menjadi diskursus, menjadi wacana, dan lalu menjadi ilmu. Ini yang ada dua versi yang mengatakan adalah Hasan al-Basri dari Basra, dan yang kedua adalah kitabnya yang kita baca hari ini, yaitu Imam Abu Haris al-Muhasibi juga dari Basra. Kita tahu Basra pusat peradaban Islam, nah itu. Dan dua madhab yang meyakini tadi Imam Hasan al-Basri, ada yang meyakini Imam Abu Haris al-Muhasibi, yang diyakini menjadi founding father-nya ilmu tasawuf. Tentu boleh berbeda pendapat, karena tadi dibahas bahwa kajian kita, insya Allah nanti platformnya adalah terbuka. Saya sangat terbuka, teman-teman, sahabat semuanya, boleh tidak setuju dengan yang saya sampaikan, karena kita mengkaji teks hari ini, kita mengkaji agama. Silahkan tidak setuju ketika mendatangkan dalil atau burhanakum kuntum shodiqin. Jadi ketika tidak sesuai dengan yang saya sampaikan, boleh berbeda dengan mendatangkan argumentasi yang tentu yang kuat juga, dengan hujjah balighah, dengan argumentasi yang bernas. Kita sedikit tambahan lagi tentang mukaddimah ini. Imam Abu Haris al-Muhasibi tadi sudah saya sampaikan, beliau pernah berbenturan secara pemikiran, tentu ya. Berbenturan secara pemikiran itu dibolehkan, yang tidak boleh adalah clash civilization, benturan peradaban. Tapi clash of mind itu nggak apa-apa kan ya. Benturan pemikiran dalam artian untuk mencari titik temu yang lebih baik, saya kira dicontohkan oleh Imam Abu Haris al-Muhasibi ini. Fikih sangat kuat saat itu. Imam Abu Haris al-Muhasibi seperti membawa hasanah baru. Beliau tidak terlalu tekstualis. Beliau agak agak rasionalis, karena beliau diyakini bahwa background
keyakinannya, teologinya adalah Mu'tazilah. Kita tahu Mu'tazilah itu adalah pengusung rasionalitas tingkat tinggi. Mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa akal ini suatu yang maha segalanya. Teks hanya bisa ditundukkan. Teks bisa ditundukkan oleh akal. Kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa tidak, teks atau nas itu harus berjalan beriringan dengan akal. Jadi kita harus sepadan antara akal dengan nakal. Jadi antara intelektualitas dan juga tekstualitas itu harus berjalan beriringan. Imam Abu Haris Al-Muhasibi mencoba menarik ke arah akal. Jadi teks itu harus diajak memahami realita seperti itu. Dan tentu bagi ulama yang tadi itu yang sedang berkembang saat itu, fikih, ini sangat resah melihat ada orang yang berani terlalu menarik teks secara jauh karena dikhawatirkan. Bahkan ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Imam Abu Haris Al-Muhasibi ini adalah bid'ah. Karena tadi beliau terlalu, mungkin saat ini kita sebut liberal ya, tapi di saat itu gagasan lebih ke tasawuf, memahami teks bagian terdalam di dalam intisari teks itu belum cukup populer. Dan Imam Abu Haris Al-Muhasibi ini salah satu orang yang berusaha menarik teks ke realitas. Imam Abu Haris ini termasuk orang kaya. Kalau kita baca biografinya, beliau lahir dari keluarga kaya raya. Beliau juga ayahnya juga Mu'tazilah, tapi beliau pada akhirnya keluar dari cengkraman Mu'tazilah. Beliau berubah pemikirannya. Beliau dikatakan Al-Muhasibi, diberi gelar Al-Muhasibi, konon karena kesenangannya, hobinya itu melakukan muhasabah, introspeksi diri. Jadi sering termenung, sering di tengah malam, bukan nunggu balasan cat si dia ya, tapi merenungkan teks-teks keagamaan, merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Beliau mendapatkan endorsement dari beberapa ulama, termasuk Ibnul Arabi, salah satu sufi yang cukup kontroversial juga dari Andalus. Beliau memberikan endorsement bahwa Imam Abu Haris Al-Muhasibi ini adalah seorang fikih, ahli fikih atau faqih. Beliau juga muhaddis, menghafal hadis yang banyak. Juga beliau seorang yang suka melakukan amaliyah kejuhudan hingga mencapai derajat orang pintar. Jadi ini direkam di dalam Tarikhul Islam Syamsuddin Az-Zahabi, bisa dilacak di kitab tersebut. Endorsement dalam ilmu hadis disebut ta'dil, endorsement yang mengukuhkan legitimasi seorang. Lawannya adalah jareh, yang mendiskreditkan, itu dijareh oleh Imam Ahmad bin Hanbal tadi dan di endorse oleh Ibnu Arabi. Imam Abu Haris Al-Muhasibi seperti ulama yang lain di zamannya biasanya multi talent, tidak hanya seorang faqih tadi sudah disebutkan, memahami ilmu-ilmu yang lain juga. Dan Imam Abu Haris Al-Muhasibi juga sangat mencintai ilmu kalam dan ilmu filsafat. Jadi kita tahu Mu'tazilah itu adalah yang dipelopori oleh Wasil bin Atha, salah seorang dan juga golongan yang sangat menggemari ilmu kalam dan filsafat. Yang juga Imam Abu Haris Al-Muhasibi ini juga adalah yang mencoba menyeret tasawuf kepada ranah yang rasional.
Berbicara tasawuf, kita harus membedakan tentang tasawuf dengan thariqah. Itu adalah dua hal yang berbeda sebenarnya. Dalam artian tasawuf adalah thariqah adalah bagian dari tasawuf, dan bertasawuf tidak hanya berthariqah. Jadi setiap berthariqah itu pasti bertasawuf, tapi bertasawuf bisa jadi tidak berthariqah. Karena secara terminologi di awal-awal bahkan ada yang mengatakan, Hasan Al-Basri mengatakan bahwa ini pada ilmu zuhud dan seterusnya. Saya yakin semuanya sudah mengetahui tentang genealogi ilmu tasawuf, dan juga kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Abu Haris Al-Muhasibi di PDF yang di-share tadi. Itu ada puluhan kitab yang ditulis oleh Imam Abu Haris Al-Muhasibi di halaman 20 kalau tidak salah, 20-an. Ada belasan kitab yang ditulis, salah satunya adalah Al-Wasoya, terus juga Ar-Ri'ayatul Hukillah, terus juga ada Mahiyatul Aql, dan juga ada Fahmul Quran wa Ma'ani. Dari judulnya saja sudah terasa bagaimana aroma filsafat di dalamnya. Dan kayak tadi, Fahmul Quran wa Ma'ani, memahami Al-Quran dan makna-makna terdalamnya. Dan juga Imam Abu Haris Al-Muhasibi ini seolah-olah seperti ingin menjinakkan ilmu tasawuf, ilmu kalam dan ilmu filsafat ke arah mengurangi dimensi rasionalnya dan memasukkan unsur spiritualitas di dalamnya. Jadi kenapa Imam Abu Haris Al-Muhasibi ini abadi dalam keilmuannya sampai saat ini dibaca oleh jutaan orang di seluruh dunia, karena usaha dia mendamaikan rasionalitas dengan spiritualitas. Kadang banyak yang mempelajari filsafat tetapi kering secara spiritualitas, atau juga sebaliknya, pelaku salik yang berthariqah, yang zuhud, menyepi di dalam kesunyian, kuat secara spiritualitas tapi kering dalam rasionalitas. Jadi Imam Abu Haris Al-Muhasibi ini ingin mendamaikan itu. Jadi spiritualitas dan rasionalitas atau intelektualitas bisa duduk berdampingan. Imam Abu Haris Al-Muhasibi juga di-endorse oleh Imam Besar Al-Azhar Kairo, Syekh Abdul Halim Mahmud, pernah menjunjung tinggi Imam Abu Haris Al-Muhasibi ini ketika beliau memberikan prolog dalam penerbitan ulang kitab Fahmul Quran wa Ma'ani. Fahmul Quran wa Ma'ani ini saya bersama Profesor Afif Muhammad, Guru Besar UIN Bandung saat itu. Beliau sedang menerjemahkan kitab ini, tapi saya belum tahu saat ini sudah selesai penerjemahannya atau belum. Kitabnya memang sangat luar biasa, bagus sekali. Pemahaman terhadap Al-Quran dan pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran. Terus juga tadi ri'ayah, rihukillah, menjaga hak-hak Tuhan, itu juga diedit secara serius oleh Al-Azhar. Bahkan beliau Imam Grand Syekh Al-Azhar tadi membuat satu komite yang ingin menerbitkan ulang kitab ini, diedit secara serius dan terbit tahun 57. Ini sampai saat ini bisa kita akses sampai hari ini kitab dari Al-Azhar ini. Dan salah satu diyakini bahwa editing yang paling bagus atas dua kitab tadi, Ri'ayah, Rihukillah, dan Fahmul Quran. Dan penentangnya selain tadi Ahmad bin Hambal, ada juga ulama Sunni yang lain seperti Qadiyiyah,
Qadiyat itu menentang dalam salah satu karyanya. Qadiyat ini kitab Asy-Syifa sangat populer di kalangan pesantren di Indonesia. Qadiyat tidak merekomendasikan untuk mengkaji atau bahkan mengutip pendapat-pendapatnya Imam Abu Haris Al-Muhasibi. Ini saya sampaikan dua-duanya biar nanti di tengah jalan dia tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi udah saya belajar ternyata ditentang oleh banyak ulama, bajir. Terserah semuanya. Kita boleh karena semangat dari LPDP kita harus jujur, integritas. Kita boleh salah tapi tidak boleh bohong. Itu kita sampaikan apa adanya. Dan Imam Az-Zahabi memberikan endorsement bahwa Imam Al-Muhasibi ini adalah pembicara resmi zaman, lisanul asr. Jadi pembicara resmi zamannya itu di zaman itu adalah Imam Abu Haris Al-Muhasibi. Jadi perbedaan pendapat itu sangat biasa. Bahkan kalau kita lihat baca dalam Syiar A'lamun Nubala karyanya Imam Az-Zahabi, tarikh yang paling otoritatif dalam hasanah Islaman kita. Beliau mengatakan bahkan Imam Anas bin Malik mengatakan kepada Ibnu Ishaq, seorang mufassir yang sangat besar dalam sejarah Islam, sangat masyhur, luar biasa. Beliau bilang gini, Dajjalud Dajjal. Kira-kira kalau terjemahkan bapaknya Dajjal. Jadi bayangkan seorang ulama menjareh ulama yang lainnya, mendiskreditkan. Itu biasa dalam diskursus keislaman. Jadi ketika kita berbeda pendapat dalam satu kajian itu sangat wajar. Makanya saya kemarin dengan Gus Mahrus, saya jangan terbuka kajiannya, karena saya kalau terbuka nggak bisa saya ngomong gini, saya takut juga kita tertutup karena takutnya keluar dari konteks, dipotong kan, jadi salah paham. Dan juga tadi di endorse beliau juga sebagai beliau adalah orang yang membawa gagasan utama psikologi moral. Jadi menurut Az-Zahabi, Imam Abu Haris Al-Muhasibi ini adalah orang yang meletakkan dasar-dasar psikologi moral. Jadi ini juga di-endorse oleh Al-Sihristani, terus juga mengatakan bahwa seperti Abdul Said Al-Kilabi, Abu Abbas Al-Qalanisi, beliau mengatakan bahwa Imam Abu Haris Al-Muhasibi ini sufi yang menggeluti ilmu kalam, menulis dengan gaya argumentasi dan nalar kalam. Nah, ini juga. Dan satu hal yang sangat menarik, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau wafat tahun 1111 Masehi, beliau mengklaim bahwa Abu Haris Al-Muhasibi ini guru saya. Padahal kita tahu beliau lahir 250 tahun setelah Imam Abu Haris Al-Muhasibi. Itu di dalam Al-Munqidh Minad Dolal, Imam Al-Ghazali memberikan pledoi, pembelaan pada Imam Abu Haris Al-Muhasibi bahwa serangan-serangan terhadap Al-Muhasibi itu hanyalah salah pahaman biasa, kurang ngopi bareng, dan bisa kita temukan di endorsement di dalam autobiografinya Muhammad Al-Ghazali Al-Munqidh Minad Dolal. Beliau mengatakan ini adalah guru saya, dan tentu ada juga Imam penulis Kutul Qulub, Imam Al-Makki, itu juga salah satu guru Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dalam artian mempengaruhi perjalanan pemikiran seorang Hujjatul Islam, Imam Abu Hamid Al-Ghazali.
Jadi murid-murid Ahmad bin Hambal juga tentu menolak Abu Haris al-Muhasibi, seperti Ibnu Katsir, penulis kitab tafsir Ibnu Katsir, seorang ulama yang luar biasa. Tapi dari yang kita lihat, bisa kita simpulkan bahwa ulama-ulama yang memiliki background keilmuan yang fikih sentris atau hadis sentris, sangat, atau lebih tekstualis, cenderung menolak Imam Abu Haris al-Muhasibi. Tapi ulama-ulama yang seperti Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah sangat mendukungnya, bahkan mengklaim sebagai guru spiritualnya, guru pemikirannya. Dan ini menunjukkan bahwa kedalaman keilmuan seorang Abu Haris al-Muhasibi. Bahkan tokoh sekaliber Imam al-Ghazali saja mengklaim sebagai gurunya. Jadi mungkin itu Imam Abu Hamid al-Ghazali mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal memang benar, tetapi klaim bahwa Imam Abu Haris al-Muhasibi ini pelaku bid'ah itu perlu ditolak, gitu, karena kurang berdasar. Karena definisi bid'ah seperti apa yang dilakukan oleh Imam al-Muhasibi. Mungkin itu ya yang sebagai pengantar, agak panjang memang, tapi itu tadi untuk sebagai gambaran komprehensif tentang seorang Abu Haris al-Muhasibi. Dan yang terakhir, kita tahu ilmu tasawuf itu salah satu ilmu yang lahir belakangan atau telat di dalam diskursus keilmuan Islam. Jadi lebih akhir daripada ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan seterusnya. Cenderung belakangan, tapi salah satu ilmu yang paling melesat, paling cepat di antara ilmu yang lain. Jadi perkembangannya sangat dahsyat, seperti thariqah, perkembangannya sangat dahsyat. Kita tahu thariqah puluhan, ratusan jumlahnya. Seperti yang populer di Indonesia, ada Qadiriyah, Naqsabandiyah, ada Tijaniyah, ada lagi Chistiyah, ada lagi Syadiliyah, ada lagi Alawiyah, dan banyak lagi sangat populer di Indonesia, bahkan seluruh dunia tentunya. Dan ini kita membahas sebagai ilmu. Tentu kalau sebagai laku, sebagai amal, ini semoga ini menjadi cara Allah memaksa kita untuk biar sumbut antara yang kita pelajari dengan yang kita amalkan. Sebenarnya ketika ditanya ingin mengkaji teks kitab ini, saya sebenarnya secara personal saya tidak siap, dalam artian takut ketika dengan kabura maqtan indallah, ketika kita menggebu-gebu menyampaikan A, B, C, D, padahal kita tidak melakukannya. Nah, tapi saya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menarik kita atau memaksa kita atau menendang kita untuk kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena intinya ilmu adalah amal. Tanpa amal apa yang kita jadi tidak bermakna. Itu mukaddimah, dan kita akan membaca teksnya bersama, insya Allah. Sudah berapa menit, moderator? Apa dicukupkan? Apa kita baca sedikit teksnya? Monggo. Saya masih ada waktu. Kita baca sedikit teksnya bersama. Semuanya sudah punya PDF-nya. Yang kita pakai adalah versi yang cukup bagus karena diedit secara serius, dikurasi secara serius. Teks ini diberikan footnote
atas semua ayat dan hadisnya dan kata teks-teks yang memiliki kesulitan makna juga sudah diberi terjemah atau penjelas tafsirnya, dan insya Allah ini sangat mudah dipahami oleh semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, di halaman 35, karena halaman 1 sampai 34 itu adalah muqaddimah, itu pengantar-pengantar dari editor, dari penerbit, dari tokoh, dan juga ada biografinya. Sebenarnya yang saya baca ini ada semua saya sampaikan ada semua di halaman 1 sampai halaman 34. Saya rangkumkan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil awwalil qadim al-wahidil jalil alladzi laisa lahu syabbaihu wala nadhiru ahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yablughu mada na'maih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemah bersama. Qala Abu Abdullah Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi rahimahullah. Alhamdu, segala puji, lillahi, itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Al-awwali al-qadim. Al-awwal al-qadim. Yang maha awal, yang maha qadim. Pemilihan diksinya sudah sangat filosofis sekali. Al-wahidil jalil, Allah subhanahu wa ta'ala al-wahid, yang maha esa, al-jalil, yang maha agung. Alladzi laisa lahu syabihun wala nadhirun, yang alladzi laisa lahu, yang tidak ada bagi Allah subhanahu wa ta'ala syabihun, syabih yang menyerupai, wala nadhirun, dan tidak ada yang menyamai. Ahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yablughu mada na'maih. Wala ahmaduhu, saya mau menerjemahkannya menggunakan bahasa Indonesia, nggak apa-apa ya, untuk bisa lebih universal, bisa dipelajari, bisa dipahami oleh banyak orang, oleh semua pemakai bahasa. Kalau di pondok pasti menggunakan bahasa Jawa, kita menggunakan bahasa Indonesia, insya Allah agar lebih bisa dipahami oleh semua orang. Ahmaduhu, saya saya memuji. Ahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu, dengan pujian yang pas dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, pujian yang sesuai dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih tepatnya mungkin seperti itu. Jadi saya memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yuwafi ni'amahu, yang sepadan dengan nikmat-nikmat atau karunia Allah subhanahu wa ta'ala, wa yablughu mada na'maih. Jadi ini pemilihan diksinya Imam Abu Haris Al-Muhasibi menggunakan Allah al-awwal al-qadim. Jadi berbicara al-awwal, Allah itu adalah al-awwal, wal-awwal wal-akhir, wal-zahir wal-batin. Yang maha awalnya Allah subhanahu wa ta'ala, qadimun bila tidak. Jadi tidak ada awal, tidak ada permulaan, lalu abadi tanpa akhir. Awal tanpa ada permulaan dan abadi tanpa ada akhir. Berbeda dengan konsep awalnya kita.
manusia, pasti awalnya kita itu ada dimensi waktu yang memulai dan nanti ada dimensi waktu untuk mengakhiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ada sebelum waktu ini ada. Allah adalah pencipta waktu. Allah tidak berada di dalam dimensi waktu dan juga tentu ruang. Al-Wahid Al-Jalil, Allah yang Maha Esa. Esanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan satunya kita. Allah Maha Satu, Maha Esa. Kalau kita satu tersusun, merokap dari berbagai banyak zat di dalamnya, banyak unsur di dalamnya. Satunya Allah, Esanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tersusun dari apapun. Esanya Allah adalah yang Maha Esa, Al-Jalil, yang Maha Agung, dan agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan apapun. Agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak membutuhkan. Tadi awalnya Allah tanpa ada awalnya Allah tanpa ada permulaan, dan tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak membutuhkan. Allah ada sejak azali. Sejak azali itu sejak belum adanya apapun, belum adanya waktu, belum adanya ruang, dan seterusnya. Allah Subhanahu sudah ada, sudah wujud dengan keesaannya, dengan keilahiannya. Dan sanad kitab ini, alhamdulillah saya mengkaji kitab ini pada guru saya, Syekh Muhammad bin Yahya An-Ninawi. Beliau adalah seorang muhaddis, seorang penghafal kutubus sittah, tentu penghafal Al-Quran. Beliau bernama Syekh Muhammad bin Yahya An-Ninawi, kelahiran Halib. Halib itu Aleppo, Suriah. Negaranya sedang luar biasa diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Halib ini beliau belajar di Al-Azhar, beliau jurusan hadis di Al-Azhar, lalu juga melanjutkan ke Maroko. Di Maroko beliau melanjutkan di keluarga Gumari. Bagi para pengkaji keislaman pasti paham, keluarga Gumari ini adalah ulama yang sangat dihormati di Maroko, dan juga beliau belajar kepada ulama. Lalu beliau setelah master di Maroko, beliau ke Madinah, beliau lanjutkan PhD di sana, dan beliau belajar kepada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani dari Indonesia, rahimahullah. Syekh Yasin Al-Fadani ia salah satu ulama yang diberi julukan Musnidul Asr. Jadi beliau mengambil sanad hadis, Imam Syekh Ninawi tadi mengambil sanad hadis kutubus sittah, salah satunya dari Musnidul Asr atau Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, seorang ulama kebangsaan Indonesia yang disegani di tanah Hijaz. Bahkan guru saya selalu mengatakan ketika mengucapkan nama Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, beliau selalu mengawali dengan pujian-pujian Fadilatul Syekh, Musnidul Asr, lalu ditutup dengan rahimahullah. Tidak pernah saya mendengar ketika menyebut nama Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani tanpa tambahan Fadilatul Syekh, Musnidul Asr, juga rahimahullah. Ini salah satu kecintaan Syekh Ninawi kepada ulama dari Indonesia, ulama yang sangat disegani. Jadi ulama yang paling otoritatif memberikan sanad hadis di Hijaz saat itu adalah Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Jadi kurang lebih kalau belum mendapatkan ijazah dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, kurang lebih kita belum dianggap sudah belajar hadis secara sempurna dalam diskursus ilmu hadis. Dan alhamdulillah ketika Syekh Ninawi mengijazahkan kitab ini, kitab Risalah Al-Mustarsyidin, secara sanad keilmuan, alhamdulillah kita berarti saya mendapatkan dari Sayyidi Syekh Muhammad bin Yahya An-Ninawi rahimahullah,
Syekh Inawi rahimahullah juga salah satu ijazah kitabnya salah satu murid dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadari, dan beliau di Hijaz juga bernyantri istilahnya kepada Sayyid Abbas Al-Maliki, kakek dari Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dan insya Allah secara sanad keilmuan kita saling tersambung, bertalian, karena sanad ini adalah hasanah keilmuan kita. Ini sudah dijaga 1400 tahun yang lalu. Ini jalur transmisi ilmu pengetahuan sudah dijaga selama 1400 tahun dengan cara ittisalus sanad, jadi bertemu antara murid dengan guru terus-menerus. Saya mendapatkan ijazah ketika belajar di Cape Town, Afrika Selatan, pada beliau. Jadi seorang murid itu harus bertemu langsung, berjumpaan secara intelektual. Nanti di sana ada suhbah, ada pertalian spiritual, dan seterusnya. Dan alhamdulillah ini ada ketersambungan, dan sayangnya di universitas kita hari ini tidak lagi dijaga proses transmisi ilmu pengetahuan sanad ini. Saya kira ini menarik kalau terus kita jaga, dan tugas kita sebagai santri yang menjaga tradisi ini, tradisi keilmuan semacam ini. Dan saya yakin ini menjadi, saya husnudzon, masa depan keilmuan ini akan kembali kepada sanad ini. Jadi karena kita sekarang bisa belajar kepada siapapun, dan insya Allah saya yakin akan ada turning point, ada titik balik nanti semua orang tidak bisa, tidak boleh belajar kepada siapapun dan belajar apapun. Harus ada namanya pemilihan, klasifikasi, pemilihan guru. Makanya dalam Alala Ulama Administratif salah satunya. Dan saya percaya dengan jalur transmisi itu, sanad itu. Dan insya Allah kitab ini, kajian ini juga secara sanad keilmuan, insya Allah mendapatkan ijazah dari Syekh Muhammad bin Yahya An-Nawawi. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadata alimin birububiyyatih, arifin biwahdaniyatih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Istafahu liwahyihi wa khatama bihi wa ja'alahu hujjatan ala jami'i khalqihi. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, alla ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la syarikalah, yang Allah itu sendiri tanpa ada yang menyamai, membantu. Syahadatan alimin birububiyyatih, dengan saya menyaksikan, alimin birububiyyatih, mengetahui dengan kerububiahannya, ketuhanannya. Arifin biwahdaniyatihi, mengetahui dengan kewahdaniyahannya, keesaannya, ketunggalannya. Asyhadu anna Muhammadan, dan saya menyaksikan sesungguhnya Nabi Muhammad abduhu, itu hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rasuluhu, dan rasulnya, utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Istafahu liwahyihi, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khatama bihi anbiya'ahu, dan yang menjadi penutup, menjadi segel proses kenabian para nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala hujjatan ala jami'i khalqihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Nabi Muhammad SAW hujjah, sebagai dalil
ala jami'i khalqihi, atas seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah. Jadi yang telah agar orang yang binasa, liyahlika, agar orang, liyahlika man halaka, agar orang yang binasa itu binasanya, an bayyinatin, dengan keterangan yang jelas, wa yahya, dan agar orang yang hidup, wa yahya man hayya, dan hidupnya orang yang hidup, an bayyinatin, hidupnya dengan keterangan yang nyata. Kalau di ayatnya ada tulisannya wa innallaha lasami'un alim, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ini adalah muqaddimah dari Imam Abu Haris Al-Muhasibi. Mungkin sekian dari saya karena lebih dari hampir 1 jam ya. Muqaddimah dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Dan saya sangat terbuka menerima masukan-masukan dari semuanya perihal kajian ini. Apa yang perlu diperbaiki, karena ini menjadi tempat kita berdiskusi bersama. Insya Allah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Yai Fatur. Monggo kepada teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau menanyakan atau memberikan pandangan yang pernah diketahui, dipersilahkan. Mungkin bisa di-unmute semua. Nggih. Nggih. Nggih, kepada para kiai, teman-teman, mungkin ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Sambil lalu mungkin ya Gus Fatur. Saya pernah baca, atau apa saya salah baca itu, di Al-Ghazali itu kitab Ihya-nya terinspirasi dari salah satu kitab dari Imam Hadis Al-Muhasibi ini, kitab Al-Ghaya apa itu, dan beliau bahkan sempat mengatakan di dalam kitabnya, kitab Ihya-nya, Al-Muhasibi habrul ummah fi ilmil muamalah walahu asabak ala jami'il bahithin. Itu apakah memang beliau mengucapkan seperti itu karena mengagungkan Al-Muhasibi itu? Ya, itu memang di banyak ulama yang meyakini Imam Abu Hamid Al-Ghazali menuliskan itu, dan di Ihya itu persis seperti tadi disebutkan, dan bahkan lebih ekstrim lagi meyakini sebagai guru, mengklaim sebagai gurunya. Dan memang kalau kita lihat Imam Abu Haris, kenapa Imam Al-Ghazali mencintai Imam Al-Muhasibi ini karena kebaruan yang dibawa oleh Imam Abu Haris Al-Muhasibi. Karena saat itu, di zaman itu, membicarakan tadi, menarik filsafat, menarik ilmu kalam kepada ilmu baru. Tasawuf saat itu belum menjadi ilmu, baru menjadi gagasan, menjadi wacana. Kezuhudan itu belum terkodifikasi seperti saat ini. Dan Imam Abu Haris Al-Muhasibi berani untuk mengkodifikasikan, menyatakan bahwa ini harus ditarik, dipaksa filsafat menjadi tasawuf. Dan makanya kan Imam Al-Ghazali juga, kalau kita baca mungkin beliau salah satu, sebelum pasca Ujlah, beliau kan sangat rasionalis sekali, seperti Qasidul Falasifah, terus juga Al-Qistosul Mustaqim, Mizanul Amal. Itu kan sangat filsafat sekali, tapi di akhir-akhir beliau
beruzlah, akhirnya menulis Ihya Ulumuddin, dan kita tahu luar biasa. Dan ini mungkin Allahu a'lam terinspirasi oleh Imam Haris Al-Hasibi. Allahu a'lam. Saya akan menjawab tidak tahu ketika saya tidak tahu. Jadi semakin pertanyaan semakin susah, saya semakin gampang jawabnya sebenarnya. Saya hanya akan menjawab saya tidak tahu. Saya tidak akan sungkan untuk ngomong tidak tahu, karena tidak ada manusia yang tahu segalanya. Yang tahu segalanya saat ini hanya Google. Dan insya Allah seperti itu. Dan saya khawatir soal adab sebenarnya ini. Ada banyak syekh. Saya mohon doanya, mudah-mudahan. Saya senang ketika dihadiri oleh para alim. Kenapa? Karena ketika saya salah, saya bisa diluruskan, diingatkan oleh para alim. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, dipersilakan yang lain mungkin. Barangkali ada yang mau disampaikan. Jarek Persoyi. Nggih, Abah Rafi. Gus Fathul. Tadi di awal kan menerangkan antara tasawuf falsafi dan tasawuf akhlaki atau tasawuf amali. Sebenarnya perbedaan mendasar antara tasawuf falsafi dengan tasawuf akhlaki itu apa? Terus yang kedua, seperti Imam Ghazali atau Al-Muhasibi ini kalau dikotomikan itu masuk dalam kategori yang falsafi atau masuk dalam kategori amali? Karena kan kalau lihat Al-Muhasibi di akhir-akhir sama dengan Imam Al-Ghazali. Itu apakah sebenarnya ini sama saja, cuman di awal itu jalan yang ditempuh berbeda, satu melalui amal, yang satu melalui filsafat gitu, pemikiran. Gimana ya? Ini pertanyaan yang luar biasa, susah. Saya coba menjawab, tolong dikoreksi kalau keliru. Dan tasawuf akhlaki memang titik tekannya adalah lebih ke amaliyah, ubudiyah. Dan tasawuf falsafi titik tekannya adalah intelektualitas. Jadi bertasawuf, menjalankan laku kezuhudan, tapi dibarengi dengan intelektualitas. Mungkin salah satu contohnya adalah seperti yang kita bahas hari ini adalah Haris Al-Muhasibi, lalu seperti Ibnu Arabi, juga ada Mullah Sadra. Itu kan seorang orang salik, seorang arif, tapi mereka berfilsafat, merumuskan konsep-konsep pemikirannya. Dan mungkin yang lebih ke tasawuf akhlaki, para pelaku zuhud, para pelaku thariqah seperti thariqah alawiyah, ta'alawiyah, dan seterusnya, yang menekankan titik tekannya adalah di amaliyah. Tentunya tidak menjawab, mungkin sahabat bisa menambahkan dari jawaban saya. Mungkin itu Abah Rafi. Mungkin dari para yang lain bisa menambahkan. Pak Amin, Pak Sobari, monggo dipersilakan Pak untuk memberikan tanggapan, pernyataan. Alhamdulillah, saya senang ikut ngaji ini. Saya makmum, insya Allah, ya harapannya semoga bisa istiqomah lah, seperti itu. Alhamdulillah, GG. Itu saja. Amin, amin. Amin. Ya, mungkin itu ya. Untuk awal jangan banyak-banyak, nanti banyak-banyak langsung puas, bahaya.
sedikit demi sedikit, insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah. Ya, terima kasih. Ini nanti akan terus istiqomah setiap malam Rabu nih. Insya Allah, insya Allah. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terlambat ya, tadi habis nyimak anak-anak dulu. Nggih, Pak. Langsung pertanyaan, enggak tahu saya isinya apa tadi itu. Terima kasih ini Pak Kiai Fatur ilmunya. Saya sedikit ya, terkait dengan tasawuf amali sama tasawuf akhlaki ya. Kalau kita membicarakan tasawuf itu sebenarnya nanti ujungnya kepada amal ya, akhlaki. Cuma kenapa dibedakan pada tasawuf falsafi, ada akhlaki, nah, itu hanya sebatas kalau filsafat kepada arah teori, artinya keilmuan. Cuma nanti tidak ada filosof itu yang tidak ahli akhlak. Jadi semua ujung-ujungnya nanti kayak Imam Ghazali. Imam Ghazali itu mempelajari berbagai disiplin ilmu terkait dengan misalnya beliau pertama kan filsafat, setelah itu beliau kantor tahap falsafah. Setelah itu beliau disampaikan kepada Jangan Fatur, beliau juga uzlah selama 5 tahun itu di menara Damaskus itu sampai beliau berhasil menulis kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini sebenarnya ujung-ujungnya nanti adalah filsafat tasawuf itu pada akhlak. Nah, makanya nanti ini berkaitan dengan ilmu laduni nanti itu. Jadi ilmu laduni nanti itu terkait dengan amaliyah itu. Ketika pembersihan jiwa itu tidak bisa dengan filsafat. Pembersihan jiwa itu harus dengan amaliyah, ada ibadah. Maaf ini. Pembersihan jiwa itu kalau kita menggunakan, bahkan saya teringat ketika kisah Wali Kutub Abdullah Syaroni itu ketika ketemu gurunya Ali Khawas dalam kitab Minhaj Husaniyah itu gurunya bilang, wahai Syaroni, kalau engkau pengen berguru dengan saya, jual kitabmu semuanya, sedekahkan. Oh, itu orang alim. Abdul Wahab itu orang alim, beliau kecil sudah menghafal Jurumiyah, menghafal fikih, menghafal Alfiyah, menghafal Asabah, semua dihafal matan-matan fikih juga. Tapi ketika bertemu dengan seorang sufi, itu disuruh jual bukunya. Jual bukunya, sedekahkan. Ini menunjukkan bahasanya untuk mencapai kepada Allah itu terkadang ilmu itu menghalangi. Itu ilmu sebenarnya. Hijab paling tebal orang sampai wusul kepada Allah itu ilmu. Tapi ilmu ini bukan dikesampingkan, ilmu juga penting. Tapi ketika ilmu itu tidak disertai dengan hidayah, untuk hidayah, ini berbahaya. Karena itu semua sufi itu pasti nanti ujungnya adalah amaliyah. Kalau dia ujungnya teori nggak ada artinya berarti. Makanya semua sufi itu ujungnya adalah amaliyah. Cuma konsep sufi itu Imam Ghazali, semua punya. Ibnu Athaillah semua punya. Cuma nanti ujung dari tasawuf, ujung dari ilmu adalah amaliyah itu. Karena untuk mencapai dikatakan sebagai abdun, hamba Allah itu adalah harus berakhlak. Nah, makanya takhallaku bi akhlaqillah itu ujungnya itu akhlak itu. Makanya Imam Ghazali itu semua kan dilepas semua. Imam Ghazali itu ketika adiknya sudah menjadi luar biasa hebatnya, sudah ketika jadi imam itu beliau kan langsung mufaroqah dari kakaknya Ghazali kan. Kenapa? Karena dia melihat banyak darah di situ. Ternyata Ghazali sedang membahas tentang masalah haid. Jadi banyak nampak di situ dia kasar gitu. Makanya akhirnya Ghazali bilang, kamu kenapa begitu? Nah, ternyata adiknya sudah duluan mencapai ma'rifah. Saat itulah beliau tanya, siapa gurumu? Pada saat itulah beliau mulai serius menapaki jalan tasawuf. Akhirnya sampai beliau itu tinggalkan semua guru besar yang dilepaskan semuanya. Dibagi dua hartanya sama keluarganya, digunakan untuk khalwat selama 5 tahun, dan terus akhirnya beliau itu menjadi sufi besar, wali kutub pada zamannya. Nah, jadi maksud saya adalah apapun itu teori filsafat maupun keilmuan, nanti ujung-ujungnya adalah harus kepada akhlak atau amaliyah. Itu barangkali sharingnya. Mohon maaf terlambat saya tadi ya.
Nggih, terima kasih Pak Sobari. Kita cukupkan dulu nggih. Karena waktu sudah malam, nanti minggu depan malam Rabu lagi kita lanjutkan dan mulai jam 7:30 nggih. 8 itu baru Isya di sini. Doa oleh abah kita. Nggih. Ya, terima kasih. Untuk menutup, kami mohon kesediaannya Abah Arafi untuk memimpin doa. Jangan. Masya Allah, bukan. Kami mohon kualat saya. Udah banyak di sini yang, aduh, Masya Allah, jangan. Sampun, Pak. Ya. Ganti. Ada Kiai Sobari, Kiai Amin, ada Mas Mahin. Wah. Monggo diatur kepala sekolah membimbing. Masih mendoakan. Nyuwun barokahnya jenengan Pak Rafi. Monggo. Mboten. Saestu mboten. Monggo. Langsung Yai Sobari, Yai Pak Sobari. Pak Sobari mohon berkenan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih qarabatin lana fi dinina. Allahumma hdina bihudaka waj'al min saririn. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij 'an ummat sayyidina Muhammad. Allahumma tajawwaz an sunnah ya Allah ya arhamar rahimin. Sallimna wal muslimin wa afina wa sallim biladana Indonesia dan muslimin amah min bala'in wa waba'in wa musibatin wasil qada wa sayyina saqawda innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, semoga kajian pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa kita amalkan, dan kajian ini bisa istiqomah sampai khatam nanti, dan bisa dilanjutkan dengan kitab yang lain. Kurang lebihnya dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan forum ini bisa ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.